Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang tiada terhingga. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral ikhwah, azani Allah wa iyyakum. Insyaallah taala pada malam hari ini kita lanjutkan kembali pembahasan dari risalah Ambillah aqidahmu dari Alkitab dan dari As-Sunnah As-Sahihah, yang insyaallah taala pembahasan kita pada malam hari ini adalah pembahasan terakhir dari risalah ini, yaitu terkait dengan as-sunnatu wal bid'ah, terkait dengan sunnah dan bid'ah. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Perlu kita ketahui bahwa sesungguhnya syariat atau diantara sifat syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah al-baqa wal umum wal kamal. Di antara sifat syariat yang Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah al-baqa, yaitu dia kekal, senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal umum, begitu juga sifatnya syariat ini umum, berlaku bagi semuanya. Tidak ada pengkhususan untuk satu golongan, tidak berlaku bagi golongan yang lainnya, tidak. Namun syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sifatnya adalah umum bagi seluruh umat manusia. Dan begitu pula syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga merupakan syariat yang kamil atau yang sempurna. Tidak ada sedikit pun kekurangan di dalam syariat tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum
walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Kata Allah Subhanahu wa taala, bukanlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut adalah ayah dari seorang di antara kalian, akan tetapi beliau adalah Rasulullah. Beliau adalah rasul utusan Allah Subhanahu wa taala wa khataman nabiyyin, dan beliau adalah penutup para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan syariat ini juga bersifat umum bagi kalangan jin ataupun manusia dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu pula syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara ayat yang menunjukkan bahwa syariat ini umum sifatnya bagi seluruh umat manusia, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ayuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'a." Katakanlah, wahai sekalian manusia, inni rasulullahi ilaikum jami'a. Sesungguhnya aku adalah rasul utusan Allah Subhanahu wa taala yang diutus oleh Allah kepada kalian semuanya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim, beliau menyampaikan, walladzi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun, tidak seorang pun dari umat ini yang mendengarkan berita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dia orang Yahudi ataupun orang Nasrani, tidak seorang pun di antara mereka yang mendengarkan berita tentang kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bih, kemudian dia meninggal dan tidak beriman kepada apa yang Rasulullah diutus dengannya. Ini orang-orang yang datang setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak seorang pun di antara mereka yang mendengar berita tentang kedatangan Rasulullah dan mereka meninggal tidak beriman kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah, illa kana min ashabin nar, melainkan dia sudah dipastikan termasuk ke dalam golongan penduduk neraka, penghuni neraka. Ini menunjukkan bahwa syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umum sifatnya bagi mereka umat manusia yang datang setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwatul iman azani Allah wa iyyakum, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa idh sarafna ilaika nafaran minal jin yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim mundhirin qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima bayna yadayhi ila al-haqqi wa ila tariqin mustaqim ya qaumana ajibu da'i Allah wa aminu bih yaghfir lakum min dhunubikum wa yujirkum min adzabin alim wa man la yujib da'i Allah falaysa bimu'jizin fil ardi wa laysa lahu min dunihi awliya ulaika fi dhalalin mubin. Ini juga ayat yang menunjukkan bahwa risalah dan syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sifatnya umum bagi seluruh umat manusia, dari kalangan jin ataupun dari kalangan manusia. Dan syariat ini juga sifatnya sempurna,
tidak ada sedikit pun kekurangan di dalamnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina." Pada hari ini telah aku sempurnakan. Allah mengatakan telah aku sempurnakan pada hari ini. Telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan atas kalian nikmatku. Wa raditu lakumul islam dina, dan aku ridai Islam sebagai agama bagi kalian. Ini menunjukkan bahwa syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sempurna. Begitu pula di dalam Sahih Muslim diriwayatkan dari Salman Al-Farisi radhiyallahu an, ketika ada yang berkata kepada beliau, "Qad 'allamakum nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam kulla syai'in hatta al-qira'ah." Ada yang berkata kepada beliau, "Apakah Rasul kalian telah mengajarkan segala sesuatunya kepada kalian sampai adab etika kalian buang hajat?" Maka Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu pun berkata, "Ajal, benar. Hal itu telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad nahana an nastaqbila al-qiblata li gha'itin aw bawlin aw an nastanjiya bil yamin aw an nastanjiya bi aqall min 3 ahjar aw an nastanjiya bi raji'in aw bi 'azmin." Beliau mengatakan, benar, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang kami, kata beliau, melarang kami untuk menghadap kiblat ketika buang air besar dan ketika buang air kecil. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun juga melarang kami untuk beristinja, membersihkan sisa-sisa kotoran yang keluar dari lubang kotoran dengan tangan kanan. Au an nastanjiya bi aqall min 3 ahjar. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga melarang kami untuk beristinja kurang dari 3 batu. Jadi minimal di dalam istinja itu mempergunakan 3 batu, tidak boleh kurang dari 3 batu. Au an nastanjiya bi raji'in au bi 'azmin. Begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami untuk beristinja menggunakan kotoran ataupun menggunakan tulang. Ini diantara dalil yang menunjukkan kesempurnaan syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwatul iman azani Allah wa iyyakum, di sini muallif rahimahullahu taala membawakan pembahasan as-sunnatu wal bid'ah. Sekarang kita ingin menjelaskan terlebih dahulu apa itu as-sunnah. Perlu kita ketahui bahwa kata sunnah memiliki beberapa penggunaan atau memiliki 4 istilah pemakaian dalam pemakaian. Yang pertama, sunnah diartikan jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini makna sunnah yang pertama, atau pemakaian kata sunnah yang pertama, yang berarti jalannya Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam, yaitu segala sesuatu yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan di dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga disebut dengan sunnah. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Faman raghiba an sunnati falaisa minni." Siapa yang membenci sunnahku, maka dia bukanlah termasuk ke dalam golonganku. Kata sunnah di dalam hadis ini bermakna at-tariqah, jalan, petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jalan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan di dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun makna yang kedua, kata sunnah dipakai dan memiliki makna al-hadis. Ini makna yang kedua. Pemakaian kata sunnah yang maksudnya adalah hadis. Kapan makna sunnah tersebut difahami sebagai hadis? Ketika pemakaiannya digandengkan dengan kata Al-Quran atau Alkitab. Ketika kita mendapatkan pemakaian kata atau penyebutan kata Al-Quran dan sunnah, maka kata sunnah di sana memiliki makna hadis. Apa itu hadis? Yaitu ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min qaulin, berupa perkataan, au fi'lin, atau perbuatan, au taqririn, atau ketetapan, au sifatin, atau sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik yang terkait dengan akhlak ataupun yang terkait dengan ciri fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah hadis. Segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu berupa perkataan atau perbuatan atau ketetapan atau sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berupa akhlak ataupun ciri fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana ungkapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Taraktu fikum ma in i'tasamtu bihi falan tadillu." Sungguh aku telah tinggalkan di tengah-tengah kalian sesuatu yang apabila kalian berpegang teguh dengannya, lan tadillu abada, selama-lamanya kalian tidak akan tersesat. Yaitu apa kata beliau? Kitab Allah wa sunnata nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, yaitu kitabullah Al-Quran dan sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pemakaian kata sunnah yang ketiga memiliki makna, atau kata sunnah dipakai dan dia memiliki makna lawan kata dari bid'ah. Kata sunnah dipakai dan memiliki makna lawan kata dari bid'ah. Sebagaimana di dalam hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu an, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira
sesungguhnya siapapun di antara kalian nanti yang hidup setelah aku, dia akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Fa'alaikum bisunnati, maka hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Nah, kata sunnah di sini adalah lawan kata dari bid'ah. Ini pemakaian yang ketiga. Kata sunnah dipakai dan maknanya adalah lawan kata dari bid'ah. Yang keempat, pemakaian kata sunnah di mana maknanya adalah al-mandub wal mustahab. Segala sesuatu yang dianjurkan dan yang al-mustahab, yang dianjurkan, yang diperintahkan namun tidak sebagai kewajiban. Ini adalah pemakaian kata sunnah yang dipergunakan oleh al-fuqaha. Ini yang banyak difahami oleh masyarakat kaum muslimin pada umumnya. Ketika mendengarkan kata sunnah, yang mereka pahami adalah segala sesuatu yang apabila dikerjakan sebagai bentuk ketaatan maka pelakunya mendapatkan pahala, apabila ditinggalkan pelakunya tidak berdosa. Sehingga ada yang memahami ketika kita katakan tentang sesuatu yang diperintahkan dan hukumnya wajib, dia mengatakan, atau ketika katakan ini adalah sunnahnya Rasulullah SAW, yang dia pahami apa? Kalau sunnah berarti tidak wajib. Jadi 4 makna dari kata sunnah ini harus diperjelas, sehingga jangan sampai nanti ada kesalahpahaman di dalam memahami istilah yang disampaikan. Oleh karena itulah ikhwatul iman azanillahu wa iyyakum, sebaiknya di dalam menyampaikan sesuatu hendaknya kita menjauhi pemakaian kata-kata istilah yang memiliki banyak makna atau memiliki penafsiran yang berbeda-beda, agar jangan sampai kita menginginkan sesuatu dan dipahami sesuatu yang lainnya. Ketika kita mengatakan bahwa memelihara janggut adalah merupakan sunnah Rasulullah SAW, padahal kita ingin menyampaikan ini adalah satu kewajiban. Namun orang yang mendengar memahami sunnah itu adalah sesuatu yang apabila dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak mengapa. Maka sebaiknya pemakaian kata sunnah di sini itu dihindari, namun lebih baik dipakai kata yang tidak ada penafsiran lainnya. Maka sampaikan bahwa memelihara janggut adalah wajib hukumnya. Walaupun benar itu adalah sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, namun kita meninggalkan pemakaian kata sunnah tersebut agar jangan sampai ada yang memahami dengan pemahaman yang lain. Ikhwatul iman a'azanillahu wa iyyakum, banyak sekali ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk mengikuti sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan meninggalkan perbuatan-perbuatan bid'ah.
Sebelum kita menyebutkan beberapa ayat ataupun dalil yang menjelaskan tentang kewajiban mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan meninggalkan perbuatan-perbuatan bid'ah. Tadi sudah kita jelaskan pengertian dari kata sunnah. Sekarang kita ingin menyampaikan apa yang dimaksud dengan al-bid'ah. Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala di dalam kitab Al-I'tisam, beliau menyampaikan bahwa bid'ah adalah tariqatun fid dini mukhtara'ah yuqsadu biha at-taqarrubu ila Allah, atau kama qala rahimahullahu ta'ala. Beliau menyampaikan bahwa bid'ah itu, kata beliau, adalah tariqatun fid din, satu bentuk metode atau satu jalan di dalam agama atau di dalam beragama yang dilakukan tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak memiliki landasan apa-apa. Artinya tidak ada contoh sama sekali dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dari kata mukhtara'ah. Mukhtara'ah artinya tidak ada asalnya sama sekali dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pengertian dari kata bid'ah yang disampaikan oleh Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala di dalam kitab Al-I'tisam. Jadi dari apa yang beliau sampaikan ini dapat kita batasi bahwa bid'ah itu adalah perbuatan yang dilakukan ataupun perkataan yang diucapkan yang diyakini sebagai bahagian dari agama, dan diyakini pula bahwa tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan pelakunya diyakini akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada asalnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pengertian bid'ah. Sehingga dengan memahami pengertian ini dapat kita jelaskan kepada mereka yang tidak menerima larangan untuk menjauhi perbuatan bid'ah, yang mengatakan kalau segala sesuatunya itu dikatakan sebagai perbuatan bid'ah, maka silahkan kemana-mana, pergilah naik onta, tidak usah naik pesawat, tidak usah naik mobil, karena di zaman Rasulullah tidak ada mobil, tidak ada pesawat. Silahkan berbicara, jangan menggunakan pengeras suara yang ada, karena pengeras suara yang ada saat ini itu tidak ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah bid'ah. Ini tidak benar.
Memang mikrofon yang ada saat ini belum ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang sarana transportasi yang ada saat ini belum ada di zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketahuilah bahwa sarana transportasi dan berbagai macam hal-hal yang baru yang tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam saat ini, memang itu adalah suatu hal yang baru, namun tidak diyakini sebagai bahagian dari agama. Tidak ditujukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh sebahagian kaum muslimin yang ketika mereka melakukannya mereka berharap mendapatkan nilai ibadah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Padahal tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini perlu dibedakan. Mana yang masuk ke dalam kategori bid'ah, mana yang hanya bid'ah secara bahasa saja. Itu sesuatu yang baru, tapi bukan bid'ah dalam pengertian syariat. Karena bid'ah dalam pengertian syariat adalah segala sesuatu yang diyakini sebagai bahagian dari agama dan pelakunya mengharapkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah pengertian dari kata bid'ah. Banyak sekali ayat-ayat serta hadis-hadis yang menjelaskan tentang kewajiban untuk mengikuti sunnah serta menyelisihi dan meninggalkan segala macam bentuk perbuatan bid'ah. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Ini adalah jalanku yang lurus, ikutilah jalanku ini. Wala tattabi'us subula, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan lainnya, fatafarraqa bikum an sabilih, yang mengakibatkan kalian akan berpecah belah dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Itu yang diwasiatkan kepada kalian, semoga kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Begitu pula firman Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kalian, katakanlah kepada mereka yang mengaku bahwa mereka cinta kepada Allah, katakan kepada mereka, apabila kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Niscaya dengan itu kalian akan dicintai oleh Allah dan Allah akan memberikan maghfirah atas dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, beliau mengatakan, hadhil ayatul karimah, ayat Allah yang mulia ini adalah merupakan hakimatun.
hakimah, penentu bagi setiap yang mengaku mereka cinta kepada Allah wa laisa huwa ala tariqatil Muhammadiyah. Ayat penentu, ayat yang memutuskan siapa yang benar-benar cinta kepada Allah dan siapa yang dusta di dalam kecintaannya kepada Allah SWT. Ketika mereka tidak berada di atas jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul atii'u Allah wa atii'ur Rasul." Katakanlah, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Fa in tawallau fa innama 'alaihi ma hummil wa 'alaikum ma hummiltum. Wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'alal rasuli illa al-balaghul mubin. Apabila mereka berpaling, apabila kalian berpaling, maka sesungguhnya atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang telah diembankan kepada beliau, dan bagi kalian apa yang diembankan atas kalian. Dan jika kalian mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka niscaya kalian akan mendapatkan hidayah. Lihat di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa di antara salah satu sebab hidayah adalah dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuh." Apa yang telah dibawa oleh Rasul kepada kalian, maka ambillah. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang kalian dilarang daripadanya, maka tinggalkanlah. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha syadidul iqab. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Ini diantara ayat-ayat yang menunjukkan kewajiban untuk mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kembali kita kepada risalah Syekh Muhammad Jamil Zainu rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, hal fid dini bid'atun hasanah? Apakah ada bid'ah hasanah di dalam agama ini? Ini dijelaskan atau dibawakan oleh muallif rahimahullahu taala karena ada sebahagian di antara kaum muslimin yang beranggapan bahwa ada perbuatan bid'ah yang diperbolehkan. Ada anggapan dari sebahagian kaum muslimin yang beranggapan bahwa ada perbuatan bid'ah yang diperbolehkan. Dan di antara argumen mereka, landasan dalil mereka adalah perkataan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, yang mana beliau mengatakan, ni'matul bid'atu hadhihi, sungguh ini adalah merupakan perbuatan bid'ah yang sebaik-baiknya. Taib ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Benarkah ucapan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu ini adalah merupakan dalil tentang adanya bid'ah hasanah dan adanya bid'ah sayyi'ah? Perlu kita ketahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa
wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Segala macam bentuk perbuatan bid'ah itu adalah dhalalah, adalah kesesatan. Wa kullu dhalalatin finnar, dan seluruh kesesatan tempatnya adalah di dalam neraka. Di mana kata kullun ini adalah di antara min alfazil umum, di antara lafaz yang menunjukkan keumuman. Artinya semua bid'ah tidak ada pengecualian, itu adalah merupakan kesesatan. Dan begitu pula Nabi SAW menjelaskan bahwa ma ba'athallahu nabiyyan qat, tidak ada seorang pun nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan sudah menjadi kewajiban bagi dirinya untuk menjelaskan segala sesuatu kebaikan yang mereka ketahui bagi umatnya dan memperingatkan mereka dari segala macam bentuk keburukan yang mereka ketahui. Taib ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, kita pending dahulu pembahasan risalah ini untuk melaksanakan salat Isya. Setelah itu insyaallah kita akan lanjutkan kembali pembahasan ini. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Jadi muallif rahimahullahu taala menyampaikan pertanyaan ini, hal fid dini bid'atun hasanah, adakah bid'ah hasanah di dalam agama ini? Beliau ingin menyampaikan atau ingin mengoreksi keyakinan sebahagian di antara kaum muslimin bahwa di antara bid'ah ada yang dikategorikan ke dalam bid'ah hasanah. Tadi sudah kita sampaikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengecualikan bid'ah dalam bentuk apapun. Beliau mengatakan bahwa wa kullu bid'atin dhalalah, segala macam bentuk bid'ah adalah merupakan kesesatan. Dan kata kullun adalah merupakan di antara alfazil umum, lafaz yang menunjukkan satu bentuk keumuman. Maka tidak ada pengecualian dari perkara bid'ah. Adapun yang menjadi sandaran dari mereka yang meyakini ada pengelompokan bid'ah yang hasanah dan ada bid'ah yang sayyi'ah adalah perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu an, di mana beliau menyebutkan ni'matul bid'atu hadhihi, sesungguhnya ini adalah merupakan bid'ah atau sebaik-baiknya bid'ah. Perlu kita ketahui ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, bahwa hal ini dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika beliau memerintahkan
kaum muslimin untuk melaksanakan salat tarawih secara berjamaah. Setelah sebelumnya mereka melaksanakan salat tarawih sendiri-sendiri, kemudian beliau mengumpulkan kaum muslimin melaksanakan salat tarawih secara berjamaah, dan beliau menyebutkan ni'matul bid'atu hadhihi. Maka mari kita lihat apakah ungkapan kata bid'ah yang disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini adalah maksudnya bid'ah secara syariat atau bukan. Kalau kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu pernah beliau melakukan salat malam, salatut tarawih, qiyamul lail di malam bulan Ramadan. Ketika beliau melaksanakan salat, maka ada di antara sahabat yang berimam dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau tidak mengingkarinya. Pada hari berikutnya semakin banyak yang berjamaah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan begitu seterusnya di hari berikutnya. Kemudian hal tersebut ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau menyampaikan alasannya khawatir akan diwajibkan atas umatnya. Karena itulah beliau meninggalkan hal tersebut. Artinya kalau kita melihat apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di sini, ni'matul bid'atu hadhihi, apakah itu adalah merupakan bid'ah secara syariat atau pengertian bid'ah secara bahasa? Karena kalau dilihat dari tinjauan syariat, di mana kata bid'ah dalam tinjauan syariat adalah suatu jalan, metode di dalam beragama yang mukhtara'ah, yang tidak ada tuntunannya sama sekali dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana tadi disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala. Maka jelaslah bahwa ungkapan Umar bin Khattab di sini tidaklah maksudnya bid'ah secara syariat, karena pelaksanaan salat tarawih secara berjamaah ini pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum. Maka dari sini jelas bahwa tidaklah benar ada pengelompokan bid'ah hasanah serta ada bid'ah sayyi'ah. Muallif rahimahullahu taala di sini beliau mengatakan, ketika beliau menanyakan hal fid dini bid'atun hasanah, beliau mengatakan laisa fid dini bid'atun hasanah. Tidak ada dalam agama bid'ah yang dinamakan sebagai bid'ah hasanah. Artinya kata beliau, semua bid'ah itu adalah buruk. Sebuah bid'ah adalah merupakan perbuatan yang tertolak. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama. Artinya kalau sudah sempurna tidak ada penambahan lagi. Kalau ada yang mengatakan bid'ah hasanah, di mana kata bid'ah itu sendiri adalah sesuatu yang belum ada contoh sebelumnya, berarti ada sesuatu yang baru, sesuatu yang baru yang dianggap baik dan diyakini sebagai bahagian dari agama, yang pelakunya akan mendapatkan ganjaran pahala di sisi Allah SWT. Maka tentu hal ini melazimkan kita meyakini bahwa ada sesuatu baik yang belum disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Karena kenapa? Karena Allah telah menyebutkan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Kalau sempurna berarti tidak ada kekurangan lagi. Tidak ada yang mesti ditambah-tambah lagi. Maka kalau ada orang yang meyakini ada suatu perkara baik, maka seperti yang dikatakan oleh Imam Malik rahimahullahu taala, man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanah. Siapa yang membuat perkara baru bid'ah di dalam agama yang dia anggap sebagai bid'ah yang baik, faqad za'ama anna Muhammadan khanar risalah, maka sungguh dia telah beranggapan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu telah berkhianat terhadap risalah Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Kata beliau, karena Allah telah mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Karena Allah telah mengatakan pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Fama lam yakun yauma idzin dinan fala yakunul yauma dina. Maka segala sesuatu yang di hari ayat tersebut diturunkan oleh Allah SWT bukan termasuk ke dalam bahagian dari agama, maka begitu pula saat ini tidak bisa kita yakini itu bahagian dari agama. Jadi hanya ada dua kemungkinan orang yang beranggapan ada bid'ah hasanah. Kemungkinan yang pertama, dia mengatakan, meyakini bahwa kita bertanya kepadanya, apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui ini perkara baik atau tidak? Jawabannya dia hanya ada dua kemungkinan dia akan menjawab. Dia mengetahui iya dan dia mengetahui tidak. Ketika kita bertanya, adakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui ini perkara baik atau tidak? Jawabannya hanya dua kemungkinan. Dia akan mengatakan mengetahui atau mengatakan tidak mengetahui. Kalau dia mengatakan Rasulullah mengetahui ini perkara baik, maka kita tanya, coba tunjukkan di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan. Silahkan kita buka referensi yang ada, kita cari di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa ini adalah perkara yang baik. Kalau sekiranya tidak ada, berarti dia telah melakukan satu bentuk kedustaan. Kalau sekiranya dia mengatakan Rasulullah mengetahui ini perkara baik namun tidak disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berarti dia telah menuduh Rasulullah tidak menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengancam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil. Kalaulah sekiranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan perkataan-perkataan atau membuat perkataan-perkataan yang dia perkataan itu adalah perkataan diri dia sendiri dan dikatakan itu dari Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah SWT akan langsung menghukum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau sekiranya dia mengatakan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengetahuinya, maka kita tanya di mana. Kalau dia katakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengetahuinya, maka ini adalah satu bentuk kekufuran atas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kekufuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena meyakini bahwa Rasulullah tidak menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk disampaikan.
Ini kemungkinan pertama, dia mengatakan Rasulullah mengetahuinya. Kalau dia menjawab Rasulullah mengetahuinya, maka kita tanya di mana disampaikan oleh Rasulullah. Kalau dia tidak dapat menunjukkan bukti, berarti dia telah berbohong. Nah, kemungkinan yang kedua, jawaban dia adalah Rasulullah tidak mengetahuinya. Maka ini adalah merupakan tuduhan terhadap Rasulullah bahwa Rasulullah tidak menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya ada dua kemungkinan ini saja. Jadi tidaklah benar kalau dikatakan ada pengelompokan bid'ah hasanah dan ada bid'ah sayyi'ah. Kemudian kata muallif rahimahullahu taala, ma hiyal bid'atu fid din? Apa itu bid'ah dalam agama? Ini beliau ingin menjelaskan apa definisi dari bid'ah tersebut. Tadi kita dalam muqaddimah sudah menyampaikan pengertian bid'ah yang disampaikan oleh Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala di dalam kitab Al-I'tisam. Di sini muallif mengatakan al-bid'atu fid dini hiya ziyadatu fihi awin nuqsan. Bid'ah dalam agama adalah menambah atau mengurangi. Menambah atau mengurangi. Contoh penambahan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat subuh atau 2 rakaat sebelum sholat subuh itu lebih baik dari dunia beserta isinya. Lantas ada seorang yang ketika mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, maka dia beranggapan 2 rakaat saja lebih baik dari dunia beserta isinya. Berarti kalau 4 rakaat dilakukan salat qabliyah subuh itu tentu lebih baik. Jadi yang tadinya 2 dia jadikan 4 rakaat. Ini dengan bentuk penambahan. Ini merupakan perbuatan bid'ah. Atau dengan pengurangan. Kalau tadi contohnya 2 rakaat qabliyah subuh atau salat subuh itu sendiri, orang ketika bangun dalam kondisi segar, maka lebih cocoknya salat subuh itu 4 rakaat. Ketika zuhur orang dalam kondisi letih, maka cocoknya salat zuhur itu 2 rakaat katanya. Padahal Allah dan Rasulullah mengajarkan bahwa zuhur itu 4 rakaat. Kalau ada yang melakukannya menjadikannya menjadi 2 rakaat, maka ini merupakan bid'ah dengan pengurangan. Dan perlu kita ketahui ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, bahwa perbuatan bid'ah ini sebagaimana perbuatan dosa itu bertingkat-tingkat, begitu pula halnya dengan perbuatan bid'ah juga bertingkat-tingkat. Ada yang sampai kepada tingkat kekufuran, ada yang tidak sampai kepada tingkat kekufuran. Jika perbuatan bid'ah tersebut sampai kepada tingkat kekufuran, maka pelakunya dihukumi sebagai kafir, keluar dari agama Islam, berlaku atasnya hukum orang-orang kafir, orang-orang murtad yang keluar dari agama Islam. Contoh di antara bid'ah yang sampai pada tingkat kekufuran seperti bid'ah dalam keyakinan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Padahal Al-Quran adalah kalam Allah subhanahu wa ta'ala, terkait dengan sifat Allah subhanahu wa ta'ala, bukanlah makhluk. Ini adalah bentuk perbuatan bid'ah dalam masalah akidah yang pelakunya kafir kepada Allah subhanahu
wa ta'ala. Begitu pula bid'ah lainnya yang juga sampai kepada tingkat kekufuran adalah meyakini bahwa ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang berkeyakinan bahwa ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada rasul setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini adalah merupakan perbuatan bid'ah dalam akidah yang pelakunya sampai kepada tingkat kekufuran. Karena apa? Karena ini merupakan bentuk pendustaan terhadap Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, "Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Dengan tegas Allah SWT menyebutkan bahwa Rasulullah adalah khatamun nabiyyin, penutupnya para nabi. Dan Rasulullah SAW juga berkata kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an ketika beliau ditugaskan untuk mengurus para wanita yang ada di kota Madinah. Karena Rasulullah bersama para sahabat lainnya pergi perang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, "Ama tarda an takuna minni bimanzilati Harun min Musa?" Tidakkah engkau ridha, wahai Ali, mendapatkan kedudukan sebagaimana kedudukannya Nabi Harun dengan Nabi Musa alaihissalam? Nabi Musa pergi menghadap Allah dan Nabi Harun diamanahi untuk mengatur orang-orang Yahudi. Hanya saja kata Nabi SAW, tidak ada nabi setelah aku. Namun kedudukannya sama, posisinya sama, seperti halnya Nabi Harun yang diamanahi oleh Nabi Musa, begitu pula Ali bin Abi Thalib diamanahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kewajibannya sama, kedudukannya sama. Bedanya hanya saja Nabi Harun adalah nabi, adapun Ali bin Abi Thalib bukanlah seorang nabi, karena tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ada yang meyakini masih ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW, maka dia telah mendustakan Al-Quran, dia telah mendustakan hadis Rasulullah SAW. Maka dengan pendustaan tersebut dia jatuh ke dalam kekufuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bid'ah itu hukumnya juga bertingkat-tingkat. Ada yang paling tinggi yang sampai kepada tingkat kekufuran, ada yang tidak sampai kepada tingkat kekufuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun bid'ah tersebut tidak sampai kepada tingkat kekufuran, bukan berarti kita diperbolehkan untuk melakukannya. Karena man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang melakukan satu bentuk perbuatan yang tidak kami ajarkan, maka sesungguhnya dia perbuatannya tersebut tertolak. Jadi ikhwatul iman azani Allah wa iyyakum, bid'ah adalah penambahan ataupun pengurangan di dalam agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengingkari apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Allah mengatakan, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad din ma lam ya'dam bihillah. Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak Allah izinkan? Orang-orang musyrik yang menjadikan perantara antara mereka dengan Allah di dalam ibadah, mereka melakukan bid'ah atau tidak dengan menjadikan perantara itu? Iya. Karena mereka meyakini itu bahagian dari agama atau tidak?
Ya, mereka yakini itu adalah merupakan bahagian dari agama. Mereka mengatakan ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak beribadah kepada mereka, kami tidak menyembah mereka melainkan semata-mata untuk mendekatkan kami kepada Allah. Jadi apa yang mereka lakukan itu menjadikan perantara antara mereka dengan Allah SWT adalah merupakan kekufuran kepada Allah. Kesyirikan yang mereka lakukan adalah merupakan kekufuran kepada Allah SWT. Jadi ini adalah merupakan dalil yang menunjukkan bahwa perbuatan bid'ah tersebut tidaklah diperbolehkan. Dan Rasulullah SAW juga mengatakan, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Selanjutnya kata beliau, hal fil islami sunnatun hasanah. Setelah tadi beliau mengatakan adakah di dalam agama ini bid'ah yang dikategorikan sebagai bid'ah hasanah, beliau katakan tidak ada. Nah, setelah itu beliau bertanya, adakah dalam agama Islam sunnah yang dikategorikan sebagai sunnatun hasanah? Beliau mengatakan, na'am fil islami sunnatun hasanah. Iya, di dalam agama Islam itu ada sunnah hasanah. Di antara dalilnya adalah Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'dih min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'. Ketika ada seorang, Rasulullah SAW mengajak sahabatnya untuk bersedekah, lantas ada seorang yang membawa sedikit dari kurma. Setelah itu silih berganti orang-orang membawa kurma sehingga terkumpullah kurma yang sangat banyak. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan, man sanna fil islami sunnatan hasanah. Siapa yang membuat contoh baik dalam agama Islam, falahu ajruha, maka dia akan mendapatkan balasan ganjaran dari kebaikan yang dia lakukan, wa ajru man amila biha min ba'dih, dan begitu pula dia akan mendapatkan balasan kebaikan sebanyak orang yang mengikuti teladan baik yang dia contohkan tadi. Ini juga merupakan anjuran bagi kita untuk selalu mengajarkan kebaikan, menunjukkan kebaikan, memberikan contoh-contoh yang baik. Kita di tengah keluarga memberikan contoh yang baik kepada anggota keluarga, kepada anak-anak, kepada istri. Selain kita mendapatkan ganjaran kebaikan dari apa yang kita lakukan, begitu pula setiap kebaikan kita itu ditiru oleh anggota keluarga kita dan ditiru oleh orang lain. Sampai kapanpun orang menirunya, maka pahalanya akan senantiasa mengalir kepada kita. Maka sebagaimana teladan baik ini akan mengalirkan pahala, begitu pula sebaliknya. Kalau kita memberikan contoh yang buruk, maka selain kita akan mendapatkan dosanya, begitu pula semakin banyak orang yang mengikuti kesalahan yang kita contohkan tadi, maka kita pun akan menuai dosa sebanyak mereka yang mencontohnya. Kemudian kata beliau, mata yantasirul muslimun, kapan kaum muslimin itu akan menang? Beliau mengatakan, yantasirul muslimun idza raja'u ila tatbiqi kitabi rabbihim wa sunnati nabiyyihim wa akhadhu bi nashri tauhid wa hadaru min asyirki ala ikhtilafi madahirih wa a'addu li a'daihim mastata'u min quwwah. Kapan kaum muslimin itu akan kembali menang, kembali berjaya? Beliau mengatakan bahwa kejayaan, kemenangan akan kembali diperoleh oleh kaum muslimin apabila mereka kembali menerapkan kitabullah azza wa jal
dan menerapkan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka menyebarkan tauhid dan memperingatkan manusia dari perbuatan-perbuatan syirik apapun bentuknya. Wa a'addu li'a'daihim mastata'u min quwwah, dan apabila mereka mempersiapkan kekuatan untuk menghadapi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian menolong Allah, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan menolong kalian dan Allah akan teguhkan kaki kalian. Ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala, ikhwatul iman. Kita tidak usah disibukkan dengan memikirkan bagaimana kondisi saat ini, di mana kaum muslimin berada dalam kondisi terpuruk. Mereka dihina, mereka dilecehkan di mana-mana. Kita diperintahkan untuk menjalankan apa yang Allah wajibkan atas kita. Allah perintahkan kita untuk menegakkan syariat Allah setidak-tidaknya dalam diri kita dan di tengah keluarga kita. Apabila kita telah melakukan hal tersebut, maka yakinlah akan janji Allah SWT. Bukan urusan kita bagaimana nanti Allah akan memberikan pertolongan. Kewajiban kita adalah menjalankan apa yang Allah wajibkan. In tansurullah yansurkum. Ini sudah janji Allah SWT. Apabila kalian menolong Allah, menegakkan syariat Allah dalam diri kalian, di tengah-tengah keluarga kalian, maka Allah SWT akan menolong kalian dan Allah akan teguhkan kaki kalian. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang beriman di antara kalian, wa amilus salihat, dan mereka yang beramal salih. Apa yang Allah janjikan? La yastakhlifannahum fil ard. Allah akan jadikan mereka sebagai khalifah di muka bumi ini, kama stakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana Allah telah menjadikan khalifah orang-orang terdahulu sebelum mereka. Wala yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtadha lahum, dan Allah janjikan pula kepada mereka untuk mengokohkan, menguatkan agama yang Allah ridhai bagi mereka. Wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna, dan Allah akan ganti, Allah janjikan kepada mereka, Allah akan ganti rasa takut yang mereka rasakan, yang mereka alami, yang menaungi mereka. Allah akan ganti rasa takut tersebut dengan rasa aman. Allah akan berikan keamanan, perlindungan kepada mereka, tapi dengan syarat, ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Apabila mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini tugas kita, ini kewajiban kita, ikhwatul iman, azani Allah wa iyyakum. Lakukan saja sebab yang Allah perintahkan, niscaya nanti janji Allah pasti akan Allah datangkan. Tidaklah mungkin kita mendatangkan kejayaan, kemenangan bagi agama Islam dengan cara-cara yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dengan menempuh cara-cara yang madaratnya sudah jelas-jelas di depan mata kita. Karena ada sebahagian yang mempertanyakan, kalau sekiranya kita tidak bergerak saat ini, maka niscaya kesempatan ini akan diambil oleh kaum muslimin, diambil oleh kaum orang-orang kafir. Padahal madaratnya sudah jelas-jelas. Lihatlah bagaimana mereka yang terjun ke dalam perkara-perkara tersebut dengan anggapan bahwa ingin menegakkan syariat Allah SWT. Lihatlah bagaimana mereka pada akhirnya harus terbawa arus, mengikuti arus yang ada. Dalam kondisi-kondisi tertentu mereka pun diharuskan untuk melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak dibenarkan di dalam syariat Islam.
dalam perayaan-perayaan tertentu, mereka pun mau tidak mau harus mengucapkan selamat kepada perayaan-perayaan selain daripada perayaan yang dibenarkan oleh agama Islam. Oleh karena itulah ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum, kewajiban kita hanya satu, jalankan apa yang Allah perintahkan, niscaya apa yang Allah janjikan pasti akan Allah berikan. Tanpa kita harus mengetahui bagaimana caranya Allah Subhanahu wa taala akan mewujudkan hal tersebut. Karena ini bukanlah hal yang kita akan dipertanyakan. La yus'alu amma yaf'al. Allah tidak dipertanyakan atas apa yang diperbuat oleh Allah, akan tetapi justru kita nanti yang akan dipertanyakan atas apa yang telah kita perbuat. Jadi syaratnya di sini adalah ya'budunani. Hendaknya mereka beribadah kepada Allah, la yusyrikuna bi syai'a. Mereka tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di akhir pembahasan risalah ini, muallif rahimahullahu taala membawakan satu doa yang mustajab, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma asaba 'abdan hammun wala hazan. Tidaklah seorang hamba ditimpa kesusahan dan kesedihan lalu dia mengatakan, Allahumma inni 'abduk. Lihat, doa ini mengandung pelajaran tentang adab dan etika bagaimana ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni 'abduk. Ya Allah, sesungguhnya aku ini adalah hambamu. Wa banu 'abdika, dan anak dari hambamu. Wa banu amatik, dan anak dari hamba perempuanmu, ayah dan ibu kita. Nasiyati biyadik, ubun-ubunku berada di tanganmu. Madin fiyya hukmuk, hukummu berlaku atas diriku. Adlun fiyya qada'uk, ketetapanmu atas diriku itu adalah ketetapan yang adil. Lihat, ini adalah etika kita di dalam berdoa kepada Allah, yaitu dengan penuh tadzallul, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, benar-benar berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah di sini, Allahumma inni 'abduk. Ya Allah, sesungguhnya aku ini adalah hambamu yang tidak memiliki daya dan upaya apapun. Aku ini adalah anak dari hambamu, anak dari hamba perempuanmu, yang ubun-ubunku berada di tanganmu. Apapun yang engkau kehendaki maka akan dapat berlaku atas diriku. Ini sebagai bentuk merendahkan diri di hadapan Allah, mengakui akan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam berdoa, ikhwatul iman, azani Allah wa iyyakum, harus ada merendahkan diri kepada Allah, pengakuan di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan. Kemudian kata Rasulullah, as'aluka bikulli ismin huwa lak. Di sini beliau mengajarkan kita bertawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. As'aluka bikulli ismin huwa lak. Aku meminta kepada engkau dengan setiap nama yang engkau miliki. Sammaita bihi nafsak, yang engkau namakan dirimu, au anzaltahu fi kitabik, atau nama yang engkau sebutkan, turunkan di dalam kitabmu, au 'allamtahu ahadan min khalqik, atau nama yang engkau ajarkan kepada salah satu di antara hambamu, au ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi 'indak, atau nama yang masih engkau sembunyikan di ilmu ghaib. Aku meminta kepadamu an taj'alal qur'ana rabi'a qalbi, agar engkau menjadikan Al-Quran sebagai penerang, bahagian yang menerangi dan memberikan kehidupan kepada hatiku.
wa nura sadri, dan cahaya bagi dadaku, wa jalaa huzni, dan penghilang kesedihanku, wa dhahaba hammi, dan penghilang kesusahanku. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang hamba yang tertimpa kesusahan, kegundahan, kesedihan lantas dia mengucapkan doa ini, Allahumma inni abduk wa ibnu abdika wa ibnu amatik nasiyati biyadik adlun fiyya hukmuk madin fiyya hukmuk adlun fiyya qada'uk as'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. Kalau kita mengucapkan doa ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa adhaballahu hammahu wa huznah, Allah pasti akan hilangkan kesedihan dan kegundahannya, wa abdalahu makanahu faraja, dan Allah gantikan kesusahan, kegundahan tersebut dengan jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman azani Allah wa iyyakum. Doa ini hendaknya kita ucapkan dalam segala kondisi, bukan hanya kesusahan yang kita alami secara pribadi, namun begitu pula kesusahan yang tengah dialami oleh kaum muslimin saat ini. Maka hendaknya doa ini adalah sebagai penawar dari segala macam bentuk kesedihan, kegundahan yang kita alami. Dan ketahuilah ikhwatul iman azani Allah wa iyyakum, bahwa sesungguhnya doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan sebaik-baik doa. Maka hendaknya kita berupaya untuk meneladani, mencontoh, dan mengucapkan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul iman azani Allah wa iyyakum, ini adalah akhir dari pembahasan risalah Ambillah aqidahmu dari Alkitab dan Sunnah Sahihah. Mudah-mudahan apa yang telah kita sampaikan selama ini dari risalah yang dibawakan oleh muallif rahimahullahu taala dapat memberikan manfaat dan faedah bagi kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita mimman yastami'ul qawla fattabi'u ahsanah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang kita akan membawakan pembahasan lainnya yang insyaallah akan diberitahukan di kemudian hari. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini dapat bermanfaat. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.